kuat kamu nyanyi iki. Sin. Ngarep-ngarep petok sing apik. Anjay. Kita nyanyi lagu apa ya? Anjay. Ananda. Coba Cindai, sudah mencobanya dan saya tidak kuat. Thank you Apiui, Apiui. Sarang, sarang, sarangan gorong kapwa. Cindai. Aku sudah berkali-kali mencobanya. Thank you Pak Rina. Cindailah mana tidak berhias, jalinnya lalu entah beribu, balas teko awal tak berhias, cerminku retak seribu, mendendam unggas liar di hutan, jalan yang tinggal jangan sadarnya intan berbantal lengan tidurku. Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya kuntum na indah kumbang, puasku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum ngongkon aku bercengkak-cengkokan guys. Raiso aku sih jenis cengkokin. Memang nyanyi itu kalau dipaksakan itu memang tidak sesuai ekspektasi yo guys ya. Kita nyanyi yang apa ya? Kita menyanyi Zapin aja kali ya. Mari kita coba. Cindaya Raisa pemenang Zapin. Ayun kaki melangkah mengikut rentah, cantik dan anggun senyum menguntung, gadis Melayu rancak bertanda, tampan perkasa langkah pemuda. Nadanya ngono gak sih guys? Di ekor mata tinggallah sejarah. Kilau bersinar. Orang ngono nanyine dia ngawur.
Ngawur. Gula-gula lidahnya. Mari kita nyanyi gulali. Ala bun. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta, dilanda asmara, manis penuh pesona, gulali dunia. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta, dilanda asmara, manis penuh pesona. Makasih bun. Teratek. Gula-gula lidahnya, manisnya merasuk ke dalam jiwa, meronai rasa berselera, sukma bergairah, gembira, bahagia, semua nampak indah. Aduhai manisnya manis gulali dunia, manis tiada tara. Wes, selau. Wes, kita ngobrol saja. Suaraku kok cuwili begini. Kemarin boleh dapat mulu enggak? Banyak bun. Dapat banyak enggak bun? Minum enggak boleh. Kalian FYP enggak di kalian itu tentang Meksiko? Aku tuh heran ya. Menurut irungku kena. Kalian tahu nggak sih ya? Kalian tahu nggak sih ya? Manusia terbodoh amat itu adalah bojoku. Aku kalau cerita tentang berita-berita yang ada di luar itu bojoku ngene, yo ben ora urus aku ngono. Ora nek urusane karo aku kan ngono. Manusia terbodoh amat menurut hidupku adalah bojoku. Kita kayak ilmu saka apa jenenge, saka ilmu pengetahuan ben ngerti ngono. Walah, penting aku ngertine golek duit ae. Kalian tahu tentang kartel itu? Kalian kartel itu kan tahu kan yang di Meksiko itu kan sekarang lagi booming sekali. Bojoku ki bodoh amat tuh. Sama kasusnya yang makan daging itu, kalian tahu? Siapa sih namanya itu? Siapa ya namanya ya lupa. Esen.
siapa ya namanya? Epstein, ya. Itu bojoku apa tahu? Enggak. Sumanto. Iya, aku tuh ngomong sama bojoku, kita itu harus tahu karena apa? Ini udah menyangkut dunia. Dunia itu merepet-merepet itu nanti bakal di duniamu. Gak ngurus. Sing penting nyambut gawe, kowe kita openi wes ngono to. Padahal ya, romantisnya rumah tangga itu kan bercerita ya. Kalian pikir papi itu romantis? Romantis kayak ngajakin dinner kemana gitu, bojoku gak. Ada enaknya enak enggak guys. Kadang gak ada pengen ngono lho, orang itu romantis kan ngono tuh ya. Enak ya. Enak ngono romantis. Tapi aku mikir guys, terkadang orang yang terlalu romantis itu bukan hanya untuk kita aja, untuk orang lain itu dia bisa. Iya toh. Papi ki ya pikirannya golek duit. Senasib kita kak nggak ada romantisnya. Bun, papi itu ya bun ya. Itu apa ya? Papi itu melirik pun saja tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari apa ya? Iya, dia tuh cuek guys. Tapi nggak apa-apa lah, ada enaknya juga sih. Yang penting bulanannya ya bun ya. Bun, papi nanti lihat kakak loh bun kalau kerja bun. Nanti kita bahasnya di rumah aja ya bun. Ya gitulah guys. Terus tadi ada yang FYP juga guys. Aku tadi tuh di tempatnya siapa ya? Cewek perempuan, dia itu kerjanya itu nyanggul apa ya? Herdu. Jadi tuh suaminya itu selengki guys. Nah, ya bun. Suaminya tuh selengki. Nah, kalian tahu nggak sih? Padahal istri itu berkorban banyak loh guys. Udah nyuci, ngerjain kerjaan rumah, masak, dan kalau suami bilang kok sambat aja. Ya udah, jangan saya kerjain. Selesai dari ya. Jadi perempuan itu jangan sambat. Ya udah aku yang kerja, kau kerjain rumah. Jangan mana kau ya? Kok protes? Kalau ya kalian bukannya saya menuntut untuk berani kepada laki-laki ya guys. Kadang itu laki-laki otaknya nggak jalan. Iya. Nanti kalau laki-lakimu gitu ya, laki-laki kalau kalian udah kerja ya guys, capek ya guys ya, capek ngurusin anak, nyapu-nyapu, ngepel, cuci baju, itu kan memang sebenarnya itu bukan kewajiban kita deh. Masa lupa sama tepuk sakinah? Berpasangan, saling koko. Apa koko sendiri? Ya kan? Ya guys, bukannya aku menuntut kalian untuk berani kepada laki-laki kalian ya, tidak. Terkadang itu ada itu suami bertanggung jawab tapi lupa kewajiban di rumah. Kadang itu ada kayak gitu. Beli apapun dituruti tapi lupa kewajiban di rumah itu ada. Bilang aja dan bilang gitu ya. Nah gitu kan ya. Itu dia menjelek-jelekkan suaminya. Ada kok suami kalian juga kayak gitu kok. Ada kok kayak gitu. Makanya suami itu ada plus minus guys. Ya. Kita sebagai perempuan itu harus menyukuri ya. Ada itu gini guys, terkadang itu suami membantu istri tapi perekonomian tidak stabil. Ada. Makanya itu terus ada itu
yang mau minta apa diturutin terus. Tapi di rumah jarang ngerjain rumah ada. Ada yang belas gak bertanggung jawab ada. Kalian tahu contohnya suami siapa? Suami Asid. Ya, itu Asid itu kenapa dia itu suka menimbrung ke hidupku? Kalian tahu wahai netizen yang ada di sini? Kenapa Asid itu selalu mengurusi masalahku dengan masalah Darpila? Kalian tahu kenapa? Karena hidupnya itu udah disetreskan sama suaminya. Udah disetreskan sama apa dunianya. Ya kan? Maka dari itu dia itu pengen menyetreskan orang lain. Terus ini aku mau cerita nih ya, waktu aku ketemu orang-orang yang vidat-vidat yang ada di Malaysia, apapun di Singapura ataupun yang di Taiwan, itu jawabannya sama. Oh iya, puasa. Jawabannya tuh netizen kayak gini. Apa namanya? Jawabannya vidat-vidat tuh gini. Kamu yang kuat ya. Apa, Mami, kamu yang kuat ya, jangan dengerin netizen. Sebenarnya yang dengerin netizen tuh kalian. Vidat tuh sampai ada yang nangis gini. Mi, aku tuh kadang itu kasihan sama Mami. Gak usah dengerin Asid ya, Mi. Gak usah dengerin ya, biarin. Aku tuh biarin loh, guys. Aku tuh gak ngaruh banget dalam lubuk hatiku yang paling dalam itu, gak ngaruh banget omongan dia itu. Karena gini, guys, prinsipnya manusia, kalian kalau biar kuat ya, biar kalian tuh gak insecure ya, aku kasih tahu gini. Manusia itu kita mendakwah ya, guys. Kita mendakwah ya, guys. Contoh nih, aku berpakaian seperti ini, dibilanglah gak punya pakaian lain setiap hari dipakai. Udah kan ya, besoknya aku beli baju yang bagus, itu masih dikomplain. Kalian pikir manusia akan stop? Gak. Kenapa Allah itu menurunkan nama yang namanya manusia? Manusia itu ditakdirkan yang nggak pernah puas, ya. Tahu? Terus kalau kalian di sekolah kalian punya teman gini, kamu itu seumpamanya sepatunya jelek kan ya, sepatumu jelek, kamu beli sana, kalian tinggal jawab, ya udah beliin dong, gitu. Kalau kalian balikin aja kata-kata dia. Terus kalau ada yang bilang gini, aku dulu dibilang kayak gini, guys, kamu nggak kuliah toh, eman kan gitu kan. Aku baliknya sekarang, kamu udah selesai kuliah toh, nggak kerja, eman. Ingat, jangan terlalu bangga kepada diri sendiri, karena di dalam kita di atas kita itu masih ada orang yang di atas. Wahai saudara-saudaraku. Terus oh ya, aku mau ngomong sama teman-teman yang ada di sini ya. Kemarin ini aku mau membahas VT-nya Cemong ya. Buat teman-teman, janganlah kalian itu membandingkan aku dengan Cemong, ya. Janganlah kalian itu membandingkan aku sama Cemong, karena prinsip hidup orang-orang itu beda. Paham nggak? Nah, rasanya tuh dibandingkan tuh sakit, guys. Jangan menyamakan ini dia gini. Aku sebagai manusia itu kalian menyanjung aku, bukan aku bangga tapi aku minder. Lebih ke kalian itu tahu nggak sih, hidup orang itu kan beda-beda jalannya ya, guys ya. Jalan rezeki orang-orang itu beda-beda, ya.
Aku tahu kalian itu memberi saran. Aku tuh tahu kalian itu apa? Ingin berkomentar. Tahu guys, tapi janganlah kalian itu membandingkan. Sampai ada di sini yang membandingkan aku dengan Jennie Blackpink. Jelas beda. Ya. Dia seperti itu guys. Terus aku tuh juga punya anak kecil guys. Aku tuh juga merasakan bagaimana kebutuhan gitu. Nah, untuk kita sekarang belajar dari kisahnya teman kita. Nah, kalian kalau seumpamanya punya uang lebih, kalian tabung. Kalian tabung, kecuali kalau kalian itu udah punya uang yang melimpah-limpah ya. Yang melimpah-limpah, kalian mau membahagiakan diri kalian itu boleh. Tapi jangan terus-terusan kalian itu membahagiakan diri kalian. Paham? Aku guys, aku dikit-dikitin aja. Karena kalau kita itu terlalu bahagia, nanti ujian datangnya berkali lipat ya. Kenapa kok aku bahagianya sedikit aja? Karena itulah yang dinamakan bersyukur, teman-teman ya. Bersyukur. Ipi dia sehari gajinya ratusan juta, aku aminin guys, padahal nggak ada. Karena apa? Itu termasuk, meskipun dia itu kayak mengarang, aku aminin. Karena apa? Karangan itu adalah sebagian dari doa. Aku aminin aja. Tiba-tiba tukang pajak datang, tek gajinya 100 juta satu hari. Ya, cek aja di bank. Pajak banyak banget di negara kita. Apa-apa dipajakin. Kan jadi kesel. Seketika orang yang kerja di perpajakan di sini pasti lagi marah. Gak boleh marah, puasa. Gak boleh marah. Gak boleh marah, puasa. Terus apa? Aku tadi di FYP ada yang lewat. Itu anaknya itu dapat warga negara asing. Kalian tahu anakku Huai itu guys? Aku aja baru jebrol itu aja aku udah ngempet pengen paspor Indonesia. Aku tuh pengen banget anakku tuh warga negara Indonesia, malah ada orang itu yang warga negara Indonesia pengen suaminya juga warga negara Indonesia, pengen anaknya warga negara asing. Jangan bangga dulu bos. Hidup masih mengalir. Aku aja pengen anakku itu warga negara Indonesia. Nah, nanti nasib hidup akan dia yang menentukan. Aku tidak boleh. Aku sudah berkomitmen sama Datila. Ntar aku tidak mau memaksakan anak, teman-teman. Jadi ntar kamu mau milih negara manapun, ya pasti tak ucu-ucu isek. Nah, terserah nak, terserah. Kamu mau milih Indonesia boleh, kamu milih Vietnam juga boleh. Itu kan 18 tahun. Terserah kamu mau milih mana, karena itu jalanmu sendiri. Kamu udah dewasa, kamu sudah menentukan. Yang penting emak bapakmu ini membiayai kamu itu apa? Pendidikan dan lain-lain sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Habis itu tanggung jawabmu selesai. Kalau kau sudah beranjak dewasa, itu adalah apa? Jalanmu. Terus masih ada ya di sini yang masih di ketek emaknya. Tidak akan kubiarkan.
Ini puasa. Kayaknya ini pahalaku udah keropos deh guys. Sanjanya lagi tidur, nggak tahu baru udah bangun apa belum guys. Kayaknya belum. Apa sih? Lebaran ke Indo nggak kak? Ke Indo bagi duit. Kesini dong aku butuh duit. Kesini dong aku butuh duit. Nanya doang tapi kagak ngasih duit. Duit. Oh ya guys. Ini aku bukan mau bahas kalian mau ngutang aku ya guys. Gak ada angin, gak ada hujan, kalian butuh duit. Minjem gue 25 juta. Apakah aku itu sekaya itu di mata kalian guys? Aku aja kalau ngamen belum cukup, lanjut malam kok guys. Please deh guys, kalian itu kita manusia sama-sama butuh. Tapi bedanya aku sekuat tenaga, entah aku ngeluarin moncongku ini buat ngomel untuk ngehibur, atau aku mau bikin konten, atau aku mau jualan. Kata-kata minta itu. Duit. Sini dong aku butuh duit. Lama-lama netizen. Dah seger lagi aku. Udah seger lagi, gak loyo lagi, pedes sekali mataku. Masih banyak, tapi aku beli prasker lagi. Ustazah anyaran bukan guys. Ada ustazah kayak aku. Aku mau ngomong dunia nyata ya guys ya. Aku mau ngomong dunia nyata ya. Kadang itu kita harus keras kepala. Sebentar lagi tanggal 25. Belum bun? Poso nggak oleh hirup fresker, posone batal. Masa iya guys? Nggak tahu aku. Nggak percaya aku netizen ini. Apakah menghirup fresker membatalkan puasa? Orang nggak kena? Oh makruh. Ya nggak jadilah. Aku lari lagi ya bun. Udah aku keluarin lagi kok. Apa ini fresker di sini nih? Udah keluarin lagi kok, nggak masuk lagi. Udah nyanyi mati aku aja lah. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk.
Dia tidak bekerja sehingga ku tak boleh berpacaran dengannya. Mati aku, ayahku tahu aku sedang berjalan dengan pacarku. Mati aku, ayahku tahu aku sedang berkencan dengan pacarku. Thank you Kak Zani, thank you Kak S Hati. Bagaimana caranya agar tak kena marah? Aku takut pulang ke rumah, aku takut dipukul ayah. Akhirnya aku tidur di bawah jendela. Mati aku, ayahku tahu aku sedang berjalan dengan pacarku. Mati aku, ayahku tahu aku sedang berkencan dengan pacarku. Bagaimana caranya agar tak kena marah? Aku takut pulang ke rumah, aku takut dipukul ayah. Akhirnya aku tidur di bawah jendela. Mati aku, ayahku tahu aku sedang berjalan dengan pacarku. Mati aku, ayahku tahu aku sedang bergandengan. Kok bergandengan? Mati aku, ayahku tahu. Mati aku. Thank you Kak Indes. Kita nyanyi apa ya? Thank you Kak Dea. Sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah kalau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang.
Ayo goyang dumang, mang, mang, mang. Ayo goyang dumang. Terima kasih semuanya. Bisa dong. Ini namanya sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah kalau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Secantik itu wajahku. Ayo goyang dumang, mang, 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 mang. Ayo goyang dumang. Iya, secantik itu kamu ke aku. Bisa gini gak? Secantik itu kau wajahku di matamu. Anjay. Alay, anak layangan, nongkrong pinggir jalan sama teman-teman, biar kelihatan anak pergaulan yang doyan kelayapan. Nyanyi apa guys? Nyanyi apa? Yang wali nih. Oh, yang dalam kurung wali ngono lho guys. Yang wali. Kan jadi bingung aku bacanya. Wali yang, jangan kau sayang-sayang aku. Terima kasih love oren-orennya. Iso ngukur selet gatel. Yang coba kau jujur padaku, yang foto siapa di dompetmu, yang kok kamu diam begitu sayang. Jawab atau aku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir.
Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Thank you Kak Elsinta. Tak kira ngutang loh Kak Elsinta. Ya, jangan kira ku nggak tahu. Ya, mudah kau bodohiku. Ya, tolong dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kau ku panggil sayang? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Sayangku mau bicara dan ku akan cerita semua. Apa mauku, siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku. Aku sayang kamu selamanya. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, jangan bisa. Salah nada. Kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Efek suaranya kelebihan Kak, kurang ini. Ini gantengnya pacarku, gantengnya pacarku. Tak jemu-jemu aku memandangmu. Ih, gantengnya pacarku. Soalnya jauh banget dari suara aslinya WK. Biasanya itu puasa-puasa setan itu dikurung. Berarti ini sudah dilepasin. Tidak apa-apa ya Allah. Kumisnya pacarku, lengket-lengket bikin lengket cintaku. Gantengnya pacarku, gantengnya pacarku. Tak jemu-jemu aku memandangmu. Kumisnya pacarku, kumisnya pacarku, lengket
cintaku. Diraba-raba berdiri bulu romaku, diremas-remas tanganku, copo jantungku, dibisik-bisik kupingku, kena kumismu, dibelai-belai rambutku, tresno sliramu katanya, tresno sliramu katanya, darling I love you. Nyari takjil. Ini terlalu awal nggak guys kalau nyari takjil? Gantengnya pacarku, seru banget buat temenin aku kerja. Semangat kerjanya ya Kak Una. Dan tekon timang nadane. Kumisnya pacarku, kumisnya pacarku, lengket-lengket bikin lengket cintaku. Sik toh. Wis Mbak, sampean aja komen-komen meneh. Suaraku koyok ngene Mbak. Sepenting aku gak pelangi, cetek. Ya toh, bibirku berkata kasar iki loh. Ya toh Mbak. Ya toh. Normal aku, normal. Tuh kan setanku masuk lagi ke dalam tubuhku, yang paling dalam. Ini loh guys, sepurane ya Mbak, sepurane Mbak. Suaraku cek normal loh Mbak. Suaraku cek normal Mbak. Yang ini puasa ora. Pelangi, alangkah
hidupku. Tolong. Aku itu kalau menjadi setan itu lebih ganas loh ya. Hati-hati. Puasa kan aku nyanyi lagu bahagia toh. Aku akan pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu aku siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Tersenyum lah aku. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Jangan memancing aku. Aku itu suka ngomong kebenaran. Tolong. Tuh kan? Ini aku hanya tertuju untuk satu orang loh ya. Buat kalian aku nggak ngurus. Buat satu orang saja. Ya. Kalau buat yang lain itu up to you, tapi aku untuk satu orang aja yang komen. Bertujuan untuk satu orang saja. Apa ini? Dikasih tahu yang sebenarnya mulut ibu itu bisa pingsan. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Mbak sepurane ya mbak. Mbak sepurane sampai duduk lonte tuh mbak. Soalnya mepot penampilan iki kayak ngono kuwi mbak. Sepurane ya mbak. Enggak bermaksud aku. Orang ngira itu kalau penampilan seperti itu kok mbak. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan... Awakmu di mana Cik Noy? Aku lagi jadi tahanan gadun-gadun ini. Jangan-jangan yang gayung lo peping itu kamu ya? Gayung pink tau sekarang udah nggak zaman gayung pink. Gayungnya ganti merah. Oh merah, sepil dong. Gak usah. Poso gak Cik Noy? Ya puasa dong. Oh tak kira nonis. Cuma kamu. Piye kabare puasa? Puasa. Permisi tolong itu kipasnya rasa diadohkan dong. Oh kenapa? Warbur ya? Sangat berebeki kuping sekali ini. Oh gitu ya Allah. Ngono toh. Kamu nggak joget lagi Cik Noy? Padahal aku mau nyawer mawar. Aku Karin gila. Aku Capek. joget-joget. Bukan, aku lagi nggak mood. Aku lagi amit ya. So imut kali ya Allah. Gimana? Aku lagi gimana? Bad mood gimana? Aku lagi nggak mood. Gimana sehat? Ya alhamdulillah sehat. Sehat banget aku ini. Cino iki ngerti. Semong gak sih? Ngerti? Neng Taiwan toh? Berteman toh? Berteman. Saiki dia di Taiwan kan?
sekarang? Iya. Coba Kenapa? digabungin aja. Kenapa kamu nanya? Nanya aja. Kasihan. Digabungin apa? Kasihan kenapa toh? Anaknya Kamu tuh ngomong yang jelas Topi. anaknya. Aku nggak tega karena aku kan punya anak. Kamu kan punya anak. Satu lagi Ben. Enggak, kamu kasihan apa Topi? Ngomong yang jelas toh. Jadi tuh aku tuh galau, Cik Noy. Galau apa? Jadi Nggak tuh- usah Pi, nggak usah ngasih THR anak-anakku 3 lebih bahaya kan. 1 juta. Aku nggak enak. Arin, thank you Kak. Kok kamu? Nggak enak apa? Nggak mau aku. Kalah aku, Cik Noy. Nggak mau. Loh, kamu ya kalah loh ngapa toh? Aku ngambek. Arin matur suwun Kak. Berkah selalu Kak. Anak siapa kau? Udah boleh deh, udah boleh. Kau anak siapa? Kak Arin matur suwun Kak. Berkah selalu Kak. Aku tadi habis nyanyi pelangi-pelangi loh. Iku Kak Indes. Terus Tak wis tak bahas. Aku takut salah ngomong, nanti videonya dipotong sama mending grup aja. pelangi. Aku mau menyemangati Cemong. Kak Arin mau. Kalau Cino itu nggak usah disemangati deh guys, dia semangat sendiri dia. Justru orang yang seperti aku ini butuh sekali penyemangat. Aku lagi nggak bungu. Lah aku lo lihat mukamu gembira-gembira saja. Lah buktinya kamu selalu tersenyum. Loh aku ini loh nggak senyum nggak senyum tetep aja begini bentukannya gitu loh. Heran aku. Iya toh. Dia dia itu selalu tersenyum guys, jadi nggak dikasihani. Dia selalu Makanya orang gitu. masalahnya aku bingung tapi aku bilang penontonku kalau aku lagi sedih tuh kalian tuh ya udah typingnya sedih malah mereka typingnya ketawa semua. Katanya nggak ada sedih-sedihnya. Kita mau sedih tapi nengok ekspresinya kok kayak ya lucu katanya, sedihnya kok kayak Kamu itu kalau sedih mukanya ditutupi. Nah ya gitu. enak toh. Ya gitu. Ya memang kalau dirimu ditutupi. Masih ketawa itu. Ditutupin. Kalau sedih tutupin gini loh Cino. Pak Arin matur suwun Kak. Sedih dia piye toh? Aku bingung. Jurah bercinta. Kak matur suwun Kak. Dia itu Bagus selalu, Kak. si Cino ini kan kegatalan dia itu guys. Dia itu merindukan toilan manja. Tadi aku kan lagi di belakang toh. Masa aku lagi menong toh mikirin lauk apa ya. Tiba-tiba si ayam jantan sama betina main ya begituan. Jangan bilang pikir aku mau aja loh. Iya. Harusnya dipisahin dong. Kamunya harus mapan di situ. Loh aku nggak berani misahin toh. Orang aku seneng juga liatnya gitu loh. Setan, Cino setan, sumpah Tapi setan mau dia. jangan personal guys. Ramainya. Loh iya Topi, aku sengaja nggak tak pisahin, orang aku seneng juga kok liatnya. Iya aku bilang ayam ini bikin aku mau aja loh. Ayam jantan sama betinanya pisahin, ganti kamu. Loh nggak enak, nggak berasa Topi kecil. Kira-kira kita kalau ini masih bisa puasa nggak ya guys? Tarik motor dulu nggak. Waduh, di Cipok itu sampai bun-bun loh itu. Nusuk dari hati nusuk ke atas ini. Atau enggak dari atas nusuk ke Cino bawah. ya berarti nggak bikin bata. Jadi gini, kan tempat cetak bata kita kemarin, nah Kebanjiran. dipindah. Enggak, dipindah karena di atas tempat cetak bata kita itu
udah ada Longsor. kandang ayam, jadi kan bau. Eh, Jadi dipindah. Pindahnya belum lama dipindah, jadi belum ini banget, mau cetak bata belum ada tanahnya, terus masih harus banyak yang diiniin. Kalau baru dipindah tuh tanahnya harus diratain dulu gitu kan, apalagi sekarang musim angin. Nah di tempat yang baru sekarang banyak pohon kelapa, ngerinya tuh ada kelapa Tumbang. jatuh atau gitu, jadi Loh, belum kan keras berani. kepala kamu Cina, kok takut sama kelapa Bukan jatuh? lagi keras kepala, udah keras gigi sama keras hati, tau nggak? Bukan lagi keras kepala ini. Kok Udah keras bisa-bisanya gigi dia sama tak- keras hati. Kok bisa-bisanya dia takut sama kepala kelapa jatuh? Kan dia udah keras kepala dia. Dalam Kan udah ada benteng pertahanan. Oh iya. Tapi aku sekuat-kuatnya benteng pertahananku, tapi kalau udah dituel gadun, aduh. Kalau nggak gadun bujang, kalau nggak bujang duda. Yang penting jangan laki orang. Ya suka-sukanya Cik Noy aja lah guys. BTW ini manusia ini nggak ada yang tep-tep. Punya aku. Masa lah mereka masa. 7 orang guys, 7 orang, 6 lagi. Masa apa Cik Noy masih jam 3? Dulu mana tahu kan, kadang-kadang ibu itu ya. Ibu-ibu makasih. Ibu-ibu itu jam 5 udah udah perang nyari takjil. Lah bukannya kamu juga sering naik war takjil gratis keliling naik motor? Aku bukan war takjil gratis. Karin matur suwun. Jadi di sini, jadi di sini Aku punya ini. aku juga punya. Nanti aku jadiin foto profil. Maulah begitu kita jadiin foto profil. Karin matur suwun Kak, berkah selalu Kak. Murah rezeki Kak. Mau cerita apa? Jadi aku nggak nyari yang gratisan. Di tempat aku itu, Karin matur suwun. Di tempat aku itu kan Cerita aku matur suwun aja kau dari tadi. Capek aku. sabar ngapa? Di tempat itu kan takjil 5.000 satu tau. Jadi kalau udah deket, nah, tuh kan? Kalau udah deket jam 6 atau udah deket-deket buka, dia jadi 3.10. 3.10. Jadi enak berburu itu aja. Ya 3 kotak 10.000. Udah Suhaila. Ya enak kan? Oh jadi kalau mau war takjil itu nunggu mau itu. Mau buka, antara kita kehabisan, antara untung dan antara rugi itu. Antara masih banyak atau enggak udah habis sama sekali gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau murah, udah mau mendekati buka puasa. Oh itu tips and trick dari Cik Noy. Iya, betul banget. Makasih Bunda Suhaila, Kak Arin, Kak Eni, thank you. Loh iya. Jadi kalau ini nggak masak tuh? Hah? Ya kan Nggak masa aku kan masih jam 5. Sekarang di tempatmu jam berapa? Jam 3. Tempatmu jam 3 juga? Loh, kan Thailand toh? Bukannya beda sejam? Thailand gundulmu Thailand. Vietnam. Oh iya, Kok jadi salah untung nggak dikap bilang aku. Kamboja tadi. Untung nggak tak bilang, ya maaf. Vietnam, kamu di Vietnam. Bukannya beda 1 jam toh? Enggak lah. Masa Sama sih? jamnya. Emang dasar kamu tuh nggak bisa move on dari Indo. Kak ngono ceritane Cik Noy. Ya emang jam sejarahnya memang koyo ngene. Kok maksa move on dengan Indo. Walaupun kamu udah di Vietnam dan udah dapat paspor Vietnam, tolong ya jangan bilang cukup aku aja yang Kok bisa-bisanya paspor Vietnam? Paspornya ya Indonesia lah. Ya, siapa tahu sekarang kan banyak toh. Yang Apa? sekarang lagi viral itu loh. Lagi viral itu. Enggak mau lah aku. Tunggu. tetep WNI Oh tadi lah mau aku. cerita tentang siapa tadi namanya? Penyu Cek apa ya? Cemong. Cemong. Kenapa? Kau galau mikirin Cemong? Kasihan anaknya waktu videonya anaknya nangis itu. Wiro Sableng aku ya gendeng. Oh iya. Oh waktu dia video call apa?
Oh iya iya iya, aku lihat anaknya dikasih lihat video ya. Iya. Kau nggak pernah keluar negeri, Cik Noy? Pantesan mukamu dalam aja kau ini. Pernah Dia Kak ke Arin. Malaysia ya? Malaysia ya? Pernah aku 5 malam doang. Di Malaysia? Kau liburan? Jualan nasi uduk di sana. Kasus siswa LDP, apa itu LDP? LPDP. Itu wanita kalau udah merasa dirinya paling atas tuh ya kayak gitu. Aku aja Jangan usah nih. ngomong itu. Jadi kau nangis gara-gara lihat videonya Cemong. Aku nih ya, anakku itu lahir, padahal itu suaminya orang Indonesia, Cik Noy. Iya kan? Suaminya itu orang Indonesia apa orang mana? Apa orang sana? Siapa? Oh, orang Indonesia. Orang Indonesia kan? Dia pengen paspor sana kan? Bentar, kamu ngomongin siapa sih? Ngomongin Cemong apa ngomongin LPDP? PDP. Oh, orang Indo. Ayo guys, dua lagi. Makasih Kak Aren, Kak Nenek Aulia, thank you. Oh, jadi iya sih, kasihan juga ya Cemong ya, aku lihat. Aku aja kaget dia. Loh kok dia nih balik lagi ke Taiwan si Cemong, ya Allah. Mukaku udah sedih belum sih? Kurang rapet. Ya nggak enak dong, nggak bisa napas aku. Malah ujung-ujungnya aku nanti, yang anak-anakku kasihan kalau aku nggak bisa napas. Kak Arin matur suwun Kak, berkah selalu Kak. Kapan sih, Pak? Sawadika Ma. Oh iya, bukan Sawadika. Cemong kenapa Cemong? Ya maksudnya kan ninggalin anak guys. Kalian jangan mikir gaji gede, itu taruhan kangen guys. Kalian itu. Gini. Lebih baik meninggalkan kadang-kadang daripada ninggalin anak ya. Pisah anak tuh lebih baik pisah suami kayaknya ya. Kak Arin matur suwun. Kamu mau bela diri, Cik Noy? Gini loh, makanya pisah anak itu ya Allah, sebagian jiwa kita tuh hancur guys, sumpah. Aku nih bukan aku kalau dibilang oh dia kok bahagia terus ya, bukan masalah bahagia terus, karena aku udah pernah merasakan sebulan aku pisah sama anakku, deket loh padahal sebulan aku pisah. Tahu nggak, makan aku biasanya makan gitu, nggak makan 3 hari 3 malam, nggak ada lapar-laparnya, mikirin anak, serius aku. Iya, memang apalagi kalau udah punya anak tuh, aku juga ngerasain kayak gitu guys. Maksudnya nggak bisa anak, maksudnya kan aku aja Cik Noy. Aku di Indonesia. Besok aku panggil lagi dia, aku monyong gitu loh ya. Mang terus. Aku aja Cik Noy. Aku itu Cik Noy. Aku waktu di Indonesia ngerjain kerjaan kan ya. Aku mau pulang tinggal 1 hari anakku masuk rumah sakit. Itu aku nangis, aku mau pesen tiket, nggak ada tiket. Kurang 1 hari aku pulang, aku dikabarin sama ibu mertuaku kalau anakku tuh pertama kali masuk rumah sakit itu aku nangis sejadi-jadinya, Cik Noy, tahu nggak? Terus suami aku udahlah nanti besok kan pulang, tapi aku tuh maunya malam ini, hari ini aku mau pulang gitu loh. Aku langsung nggak bisa tidur, nungguin pagi, mataku sampai sembab. Anakku masuk rumah sakit itu, sedih kan? Mingkem dong, Cik Noy. Bisa toh dibilangin nggak bisa napas. Yang mendalami gitu loh sedihnya itu. Kurang. Ini tetes air mataku mana ya? Tetes mata nih. Kalau nggak ada itu dicelupin ember terus gini. Kalau aku tuh sebulan waktu itu, karena pertama awal pisah 2023 kayaknya, apa 2022? Oh, berarti baru. Ingat banget. 2022 deh kayaknya, iya. Nah 2022. Iya 2022. Dia aja bisa nggak ingat.
Jadi gini, sebenarnya gini. Jadi 2022 bapakku meninggal Oktober toh. Dua-dua. Iya 2022 Oktober 2022. Terus ini sama suami Ribut. itu ya gimana sih belum 40 hari toh Hmm. ada permasalahan. Sedih kan? Sedihnya itu bukan sedih karena pisah sama suami bukan. Tapi karena mikirin loh bapakku baru ini toh. Nah itu kalau pas suami pergi ninggalin bareng anak-anak tuh setitis pun air mata nggak ada keluar. Gitu. Karena kita sudah tertutup sakit hati. Lebih ke Karin thank you. Lebih ke kayak kita tuh udah capek nggak sih, bosen nggak sih? Iya, Ya kan? udah keras Karena hati harus kita. pisah gitu. Iya bukan gigiku aja yang keras. Iya. Orang itu ibaratnya itu apa namanya guys? Kita itu tuh sering hanya sekata-kata sedikit itu akan menjadi bukit. Iya kan? Iya jadi lebih ke ya Allah ini kok maksudnya bapak belum lama belum 40 hari loh itu. Ya udah akhirnya anak-anak dibawa nih. Aku tuh dulu memang sering kan. Maksudnya jadi tamengnya gitu. Aduh gimana ya? Ini boleh Kayaknya nggak sih cerita? itu enggak dikasih jatah dirimu deh itu Cik Noy. Baby, kupu-kupu terbang melayang ada kupu. Jadi ini boleh nggak sih cerita? Maksudnya cerita dikit ya, bukan jelekin ya, bukan ya? Nggak jelekin. Boleh, jelekin juga nggak apa-apa kan udah jelek. Jangan. Jadi gini toh, pergi toh sama ini anak-anak kan, dibawanya anak-anak, katanya aku bisa ngidupin ini anak-anak gitu kan. Oh ya udah bawa aja. Biasanya kan aku nggak pernah bilang kayak gitu toh. Ini masih 2 tahunan nih. Iya awas dulu. Masih 2 tahunan kan. Masih ini doang, masih 2 tahun lebih dikit lah gitu. Jangan ya, nggak boleh. Anak umur berapa sih Cik Noy? Aku kena PL terus, dipotongnya terus aku. Gipnya ini udah banyak gipnya, udah berapa ini? Oh, lumayan lah ini, udah bisa WD. Karin, jangan lah. Dia cerita WD dikit nggak masih apa-apa. aja dia ya cerita masih aja bahas gip. Yo gimana daripada jadi ambil di dompet Karin matur suwun Kak. Jadi gini, dibawa ya kan. Biasanya aku memang suka ini kan jadi tamengnya dia aku bawa nih anak-anak aku kan bilang oh nggak usah yuk gedean sama-sama gitu. Jadi terakhir karena udah muak kali ya udah capek bawa ya udah bawa aja Kak aku jawab gini nggak pernah aku jawab anak tinggal di anak nanti kalau udah gede mereka cari aku mamanya kok aku ngomong kayak gitu loh. Udah dibawa sebulan mong lagi sebulan pi ya Allah pi. Nah, Karin sebulan kurang dikit lagi itu anak-anak dibawa Dibalikin. malam tak enak siang nggak enak makan Nah, terus ya balikin ambil gimana? 2.000 loh ambil 2.000 aja Ngomel biasa anaknya. Nggak boleh. Nah, 2.000. Nikita Willy. ambil jangan banyak-banyak nak 2.000 aja. Jadi dibawakan sebulan aku siang makan nggak enak malam tidur nggak enak kan udah tapi mau kerja juga bingung kan udah lama jadi aku kan nggak tahu tempatnya mereka di mana ya kan Itu jadi baliknya ada yang gimana, ngasih tahu Cik Noy? Baliknya. denger dulu Oh, iya. jadi masih ada yang ngasih tahu kan tempatnya di situ. Terus ada yang ngasih tahu juga kayaknya katanya anak-anakmu nggak makan katanya lu kenapa aku bilang orang mereka ini pura-pura kuat dong orang dia sama bapaknya kok padahal di hati ini nangis sumpah nangis aku itu lagi ngobrol sama teman kan soalnya semalam mereka minta makan di sini sama bapaknya aduh ya Allah makan nggak anak-anakku tuh di hati nih kan oh biarin aja aku bilang sama bapaknya kok ya udah buru-buru tuh aku pulang ya udah aku bilang aku mau pulang dulu ya nyampe rumah mamaku kan memang keluargaku tuh semuanya nyuruh ngambil memang anak-anak itu kan kalau tahu tempatnya memang di setiap malam setiap hari tuh disuruh ngambil aku bilang biarkanlah aku bilang enggak
nggak jauh ternyata. Setelah tahu tuh tempatnya ternyata nggak jauh. Kupikir dibawanya pulang ke daerahnya gitu kan. Oh, Nah, ngekos dia. yo gitu kan. Oh, Jadi biarkanlah, aku bilang orang sama bapaknya, nggak mungkin dong nggak dikasih makan sama bapaknya, padahal di hati udah tahu. Jadi nangis, aku nangis 3 hari 3 malam itu aku nggak makan, serius nggak makan, nggak tidur mikirin sambil mamaku tuh nanya kenapa. Aduh, bilang kayaknya nggak makan deh anak 3 itu. Aku bilang kayak mana ya, diambil lah. Wih, mamaku nangis pula ke arah terus, mamaku ikutan nangis. Nggak enak aku kalau nangis sambil terus nangis dikasih, juga terus ininya. dikasih. Ya. Enggak, adu jotos dulu, berantem jatuh. dulu gitu kan, pak gitu ya kan. Oh, jadi berantem dulu, adu mulut dulu. Yang gitu kan. oh, itu berantem tangan apa berantem mulut? Tangan, mulut, iya. Mulut ya pasti menang dirimu lah, Cik Noy. Enggak, menangan dia, Oh, orang menang dia. dia. Jadi akhirnya kata ibuku kan, ambil gitu kan. Nah, ngobrol sama abangku juga, ya ambillah. Aku ambil sama temenku kan, diambil. Pluk, singkat cerita datang Nanda langsung tak dorong pintunya kan. Anakku yang kecil, si yang ini tadi, Aisyah, langsung mama gitu kan, langsung meluk. Badannya dingin kurus terus gemeter, pengen ikut mama, pengen ikut. Di situ tahu nggak, ini sepanjang jalan pokoknya nanti jangan nangis, nggak nangis sih, mata gini terus tuh biar nggak turun ya kan. Ya Allah, aku kalau gigit itu pengen. Dan tak kamu tahu, anak kedua si Ananda sama Hapsi. Ananda waktu itu umurnya 5,5 tahun, Hapsi itu 3 tahunan kayaknya, 3 tahun. Anakmu berapa, Cik Noy? 3. Banyak kali kau beranak. Ya nggak banyak ya, anak 3 tuh nggak banyak ya, cuman mereka dempet 2 lagi guys. Jadi Masih anak inget 2 dia. Setan. Masih inget dia, mereka. ya, aku jelasin tapi gini ya, anakku 2 itu di rumah itu ada tiang kayak gini, tapi nengokin mamanya nggak berani kan. Ananda, sini. Kenapa? Nanda, sini. Tahu kamu kenapa? Mereka nggak dibolehin deket aku ternyata. Oh. Mereka tuh udah disomasi, udah disomasi. Somasi itu apa sih Oh, artinya? udah dibilangin. Udah dibilangin kayak gini ternyata. Ini mohon maaf ya, ini aku nggak ngada-ngada karena anak-anak itu sendiri yang cerita. Jadi katanya dibilang gini kan, nggak berani kan sini nak. Mungkin itu, Kamu Cik tahu? Noy. Apa dia takut sama kamu? Kan hampir mirip Badarawi. Ibu gitu gitu oleh. Ya kan, itu kan kata-kata anaknya. Kalau menurutku takut ngelihat dia. Emaknya kayak Badarawi. Terus gimana? Jadi udah diperingatin kan. Katanya anak-anak ini cerita, kalau ada nanti mamamu jangan deket-deket, nggak boleh deket-deket mamamu, katanya gitu anak-anak cerita. Jadi sini, kamu tahu buat mancing mereka biar deket aku, tak video call sepupuku. Untungnya pada ngangkat. Ini nih ada Yud, aku bilang video call, baru deket semua. Nangis di situ, pada nangis, mau ikut mama. Yang satu megang paha sebelah kiri, yang satu megang sebelah kanan, yang satu ngelendot saking ininya kan, ngelendot. Mau ikut mama. Oh, di situ ini Nanda, Hapsi, kata ininya kan, sini. Udah Siapa? dibilangin, Bapaknya? pergi Itu lagi. di rumah bapaknya. Iya, di rumah. Aku bilang, kalau Aisyah udah nggak mau lepas, udah gitu, udah nggak mau. Mamanya udah digelendong. Itu Aisyah itu Ini nomor cuma berapa? cerita ya guys, tidak ada Nomor unsur berapa sih menjelekkan. Aisyah itu? Nomor 3, yang paling kecil. Oh Nah, ya. jadi di situ badan mereka tuh pada dingin semua kan, kurus banget gitu kan. Terus aku bilang, aku mau ambil anak-anak, aku bilang gitu kan. Nggak usah, kita bikin kayak gini kan gara-gara kau gitu kan, kemauan kau. Ya udah, tak diem aja, karena aku udah berpikir kalau diladenin makin panjang kan, karena kita udah tahu kan. Jadi daripada ntar ribut-ribut, udah aku bilang kan motorku dibawa dia juga kan. Aku ada ada barter gini ya di pertengkaran itu. Ya udah,
barteranku kayak gini. Nyeplos aja aku. Kayak mana nih orang gitu kan. Ya udah aku bawa motor, aku ambil anak-anak. Kataku kayak gitu kan. Terus kau tahu jawabannya apa? Anjay, Karena aku udah anak nebak jawabannya dibaterin itu. sama motor. Iya. Karena aku udah nebak jawabannya itu. Jadi katanya, oh nggak bisa. Anak-anak ini motor ambil lah. Oh ya udah aku bilang, anak-anak sama aku. Langsung ku naikkan motor anak 3 itu. Oh berantem dulu itu Pi. Diliatin banyak orang. Iku bilang, nggak malu kau ya. Ku ambil bata. Oh coba aku bilang. Beranilah lagi kau bilang. Nyentuh-nyentuh lagi. Lihat aku bilang. Ku lempar bata ini. Gitu kan. Lama-lama. Akhirnya karena nggak ketemu. Kan temanku ada. Akhirnya temanku ngomong. Udahlah kata temanku. Kang manggil ini nih. Bang gini aja. Ini anakmu. Ananda sama Hapsi. Anak-anak ini kau udah ngerti. Kau tanya aja. Mereka mau ikut siapa? Ditanya, pertama ditanya, Ananda, kau mau ikut siapa? Mau ikut mama apa ikut ayahmu? Nek, ya orang dipelototin sama bapaknya kan. Dia nengok kan, nggak berani jawab. Jadi tak pegang pala anakku tuh gini, Ananda, palingin mata, palingin muka gitu kan. Tak, gak enak kali nengok aku nih miring ya. tak palingin kepalanya kan. Tak palingin kepalanya. Ananda aku bilang. Jangan lihat ayahmu. Udah, merem mata, merem. Kau pilih ayahmu apa pilih mama? Nangis. Di situ aku nggak mau nangis kan. Nanda tuh kan orang yang jarang nangis. Pengen ikut mama. Nangis dia serius. Pengen ikut mama. Di situ aku nangis aku. Padahal nggak mau nangis nih. Udah ditahan-tahan tapi tetap aja gugur. Ya, Iya memang. pengen nahan. Udah akhirnya dari situ tuh. Aku bawa sampai sekarang. Nyampe rumah kamu kebayang nggak? Anakku yang paling kecil 3 kali nambah makan. Bayangin. Laper dia. Nangis aku nengoknya. Anak-anak itu makan udah kayak orang nggak makan sehari, bukan sehari 2 hari kataku. Ya namanya anak-anak kan masih mau jajan gitu kan, masih pengen. Ya makan tuh masih lahap-lahapnya. Lu udah lah anggota ini. Iya lah, Jadi rasanya setelah tahu aku Cinoy tahu lah kayak mana. sedihnya itu ya ada nengok mereka kan sepupuku dibeliin ini sama sepupu, ditanya-tanya, bang kalian nggak pernah nyari mama? Nggak boleh. Kata ayah nggak boleh manggil mama. Aisyah sering manggil mama, Hapsi sering manggil mama, ditabok-tabokin sama ayah, katanya kayak gitu. Nambah aku jadi di dalam kamar ini. Aku masuk kamar dulu nggak ini aku, anak-anak itu udah ini ya. Anak-anak itu udah ini. Nangis aku nangis lama kali aku. Anak-anak itu ditanya, kata ayah nggak boleh kalau ada mama, nggak boleh deket-deket, harus sembunyi katanya gitu. Kata ayah mama tuh jahat, kami tunggu-tunggu katanya mama datang, nggak datang mama. Nambah aku nangis. Oh itu kayak itu ya, kayak itu film Indosiar itu kayaknya ngambil kisahmu Cinoy. Iya mereka harusnya ngasih royalti. Guys, dia udah deket kali loh guys. Ya ampun, kalah lagi nih kita. Kalau lagi kau dari tadi menang kau. Kalau lagi ku tabok kau ya. Win kita hilang ini, Beth. Win kita hilang ini. Dia gini kalah lagi. Aku belum pernah menang ini Cinoy. Coba ini kau protes. Ya, Tapi jadi memang ya. pisah sama anak tuh kayak ini, thank you. Jadi ibarat kata puasa ini lebih baik pisah nasi daripada pisah air kan. Sama kayak gitu. Karin matur suwun Kak. Ya Allah, ini aku nggak enak. Ini aku mau sedih kayak mana ya? Tidak apa-apa, jual aja sekalian. Iya aku jual kesedihan. Masalahnya aku nih bingung. Aku tuh pernah pengen jual kesedihan tapi nggak tahu kayak mana. Mereka pada kayak gitu tahu. Aku coba jual kesedihan nggak laku. Jual kesedihan bodoh. Karin makasih ya. Nggak laku kalau aku sedih-sedih ini. Malah pada ketawa mereka. Kalau nggak gitu pada di record. Nanti kalau pas nangis dijadiin PT. Lah iya. Tapi Kode lah ya. asal kau yang tahu ya, perempuan itu bisa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bener banget.
Makanya Bener kita banget. itu, makanya kita itu sebagai perempuan itu kita harus gencar-gencarnya Iya, punya bener. duit sendiri. Kalau kita nggak punya duit pasti kita sedih. Kalau kita punya duit nggak ada sedih-sedihnya. Benar banget. Ih, Jelek kali itu sedih kan. makasih Kakak Nuri. Buat kalian jangan Berkat malas-malas selalu. ya. Apalah yang dijual, contoh suami beliin, Mas jual aja itu buat tabungan kalian. Iya, laki-laki tuh makasih Kak Arin. Kak Tapi Nuri, nggak semua laki-laki Nggak kayak gitu, tapi rata-rata. Gimana ya Cik Noy? 1000 tak satu, apa 1000 satu? Ya, Ya gitulah, laki-laki tuh janganlah udah. Males aku. Aku kalau masalah perpisahan ini nggak pernah ada. Maksudnya sedih tuh enggak ya. Karena apa ya? Udah capek. Mental iya, emosi iya, terus tuh fisik apalagi gitu. Ya tapi kan udah kau Cuman kadang- laluin bertahun-tahun ini, 2 tahun. tiga udah mau 4. Hebat Ya berarti. udah ngupil tapi. Dateng loh Cik Noy. Loh iya, udah berlalu sih. Jadi kayak kalau orang bilang sedih enggak sih ya, karena lebih ke kayak ya Allah ada keplongan gitu, plong banget. Sedihnya itu ya itu ingat almarhum bapak gitu, karena bapakku dulu berkali-kali nasehatin, berkali-kali udah ngomong kan gini ya masalah itu kan. Jadi akhirnya kenapa aku tuh mikirnya kenapa sih bapakku udah nggak ada, pikiranku tuh baru kebuka gitu loh. Itu aja sih. Ya karena kau kemakan cinta aja kok Cik Noy kali. Ya makanya aku bilang, makanya dulu bapakku sempat ngomong kayak gini. Mana sih anakku dulu yang katanya, yang kata Jangan itu gurunya Cik pintar Noy. gini. Istilahnya jangan mencintai 99%. Lo kayak mana tuh orang udah gini loh. Aku dulu mikirnya gini, mungkin terlalu takut untuk jadi janda. Terus hehehe, jangan. Terus Nikita Willy. jangan kucing, jangan digigit, nanti kita kebakar. Thank you. Kabelnya. Jangan kucing, please deh beb. Ih. Ini 4 lagi kan, 4 lagi. Cik Noy, lakiku datang. Berasa dirumpiin dia. Lihat dong. Lakiku datang di Mana? lab aku. Panjang Oh, umur. hai, siapa tuh namanya, lupa aku. Datpila. Datpila. Enggak tahu dia. Jarang-jarang aku nih menggatal sama laki orang, serius. Aku tuh nggak pernah menerima saweran dari laki orang. Tapi kalau Jarang dijam-jam- apa kalau kau sama lakiku kau jilat aja kau ini. Kalau Bukan sama lakimu lakiku. toh, orang dia nggak ngerti juga kok bahasa kita. Makanya aku itu tidak mengajari bahasa Indonesia biar dia nggak ngerti kata-katamu. Karim matur suwun Kak, berkas Takutnya selalu, gini Kak. Cik Noy, bukannya dia itu terpesona, itu malah pengen nabok. Ini aku udah texting nggak Datpila. Karim menyalakan komunikasi. Aduh. Ini terlalu gede sih menurutku, gede banget ini. Mau merayu tapi kayak tukang pukul Kak Nuri, berkas selalu Kak. Mau merayu tapi ngelihat lengan kayak bonggolan pohon. Kayak tukang pukul. Dah. Gimana kalau gigit itu, gigit tangan? Dikit aja, jangan semuanya. Kupluk teman Cik Noy. Ya sih kasihan Cemong gitu. Apalagi dia kayak, wah aku nengok, ya nengok juga sih video anaknya. Anaknya sedih, bisa sesedih itu ya. Ya kan namanya manusia. Maksudnya kayak udah ngerti banget gitu loh. Kayak udah ngerti banget gitu loh. Ya Nembak ngerti lah kalau orang segitu ngerti. Anakku aja ya guys. Kalian tahu anakku tuh nggak sengaja mukul aku. Nggak Apa, sengaja. Anakku tuh nggak sengaja mukul orang aku. kamu berantem terus kok mukul anakmu sama anakmu kok. Enggak, anakku tuh
nggak sengaja pukul aku kan, terus aku pura-pura nangis gitu, terus gitu, maaf ya mama, aku nanti lain kali nggak gitu lagi gitu. Anakku bisa ngomong kayak gitu. Orang anakmu dikit-dikit ngegeplak kok, ngegeplak. Dulu itu Oh, thank you, Bang. Cik Noi dulu, sekarang enggak. Oh sekarang enggak? Enggak sekarang. Karena kan Udah banyak perubahan berarti. ya iyalah, maknya kayak Badarawi. Ya kayak dia gablok-gablok. Gak tahu aja ini maknya kalau jadi banaspati. Kenapa sih Ale? Iya, iya. Ngeri juga ya. Ya sih. Dia biasanya kalau di sana tuh 3 tahun apa berapa sih kontraknya, lama banget lagi ya Allah. Kontra apa? Pekerjaannya itu. Ya gimana lagi, kebutuhan sekarang tuh banyak banget loh Cik Noi. Kalau Sekarang ya aku pikir ya di kota tuh lebih mahal daripada di kampung di tempatku. Thank you. apa? Kau aja kalau ada yang ngasih. Ijami. Cerita apa? Apa tadi? Jadi aku tuh bandingin ya di kota sama di kampung. Kok mahalan di kampung loh? Tapi kebetulan, sekarang serius. berapa? Sekarang di kampung. Ini. Iya, memang aku di kampung kok. Emang kalau kota di mana, Cik Noi? Maksudnya kayak di Jakarta tuh kan lebih murah toh. Menurut aku kebutuhan di Jakarta tuh lebih murah. Ayam 1 ekor 38.000. Di kampung sekilo 50.000. Bayangin. Di kota daging 130, di kampung 150, 160. Cabe. Nah, cabe yang agak ini mungkin. Ya. Enggak kok Cik Noi. Aku aja beli lele. Tempat aku kayak gitu mahal. Di tempatku. Di beli lele itu apa namanya? 10.000 dapat 2. Kalau di Jakarta cuma dapat 1 ekor. Kamu pecel tau, di tempat aku nggak ada yang jualan kayak gitu Pi, di kampungku nih nggak ada yang lamong-lamongan kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Terus yang buka-buka 24 jam tuh nggak ada, kan ngampung toh. Terus yang kayak mall gitu nggak ada. Kampungnya ngampung banget. Emang di mana sih Cik Noi? Di Bengkulu, di Kabupaten Kaur. Tapi yang maksudnya kalau di kotanya ada gitu, tapi kalau di tempat aku tuh belum ada. Jualan lah, paling juga nggak ada yang beli nanti. Memang. Makanya di sini tuh kalau kita mau jualan kayak makanan, lebih baik tuh pahami dulu pasar gitu gimana. Apa yang kira-kira benar-benar diiniin sama masyarakat. Kalau asal-asal itu enggak, udah daripada tutup gitu kan rugi, nggak usah. Di sini tuh apa ya? Ya banyak tuh banyak, tapi yang kayak kalau kata kamu pecel lamongan apa tuh enggak. Di sini tuh paling kencang paling atas tuh jam 10, jam 11 tuh udah tutup semua. Iya, Nggak ada ya. paling udah sepi ya kalau di desa itu jam segitu. Iya, udah sepi jam 10 udah sepi banget. Terus tuh kayak kalau kayak katamu tadi, pecel lele tuh 10.000 dapat 2. Lah, mana ada di sini? Tapi ada lele kan? Ya ada, tapi lele hidup. Lele kalau hidup dipancal itu nanti mulutnya. Nah, terus kalau mau lele, kalau mau lele gini loh, gini. 1 ekor di sini tuh 15.000 kalau nggak pakai nasi. Kalau pakai nasi 20.000 apa? Kalau nggak salah. Waalaikumsalam. Mahal kan? Iya. Kalau di kota murah kan. Terus pecel ayam juga 15.000 di sini. Itu nggak pakai nasi. Di kota 15.000 udah pakai nasi kan? Oh iya ya, Cik Noi kan luar Jawa. Lah iya. Di Jawa Timur. Bersyukur aku. Tapi UMR-nya Iya di berapa? Jawa Timur tuh. UMR berapa di situ? Nggak tahu. Kok kebalikan, iya Kak, benar sumpah. Makanya aku bilang, kayaknya aku nih jadi orang kota aja kayaknya. Pipi, aku ada cerita. Waktu aku di Surabaya ya, aku di apa sih Surabaya itu yang mall gede itu loh, yang di atasnya itu ada apartemen itu loh. Apa itu namanya? SBY. Apa itu SB? Surabaya Barat, apa itu namanya dia kemarin? Yang tempat orang Pakuwon. Jadi kan di atasnya kan ada ini toh, ada apartemen Pakuwon. Jadi kan itu kan cici-cici semua. Jadi nggak tahu lah, aku nih keluar bareng dari apartemen itu,
barang cici-cici itu kan. Jadi mereka nengokin. Aku bilang mungkin mereka mikir ini pembantu dari mana gitu ya. Kayak gitu kali. Orang aku sampai di pojokan aja aku berdiri gitu kan. Turun di lift itu. Orang mereka tuh cici-cici mereka nengokin, satu masuk nengokin, satu masuk nengokin gitu kan. Ih, malu kali. Enggak, Mungkin itu- mereka nih mikir. Enggak, aku tahu itu pikiran cici itu. Kok nggak dimasukin gitu loh. Pakuan Barat. Itu Barat pikirnya kayak Gue gitu. kalau ke titik. Dia. Iya, aku sampai aduh malu aku. 3 hari aku di situ malu-malu kucing aku mau keluar tuh. Sendiri di apartemen. Ada Bang siapa pula namanya waktu itu ya? Lupa aku namanya. Tahu gitu kita jabanin Ci, aku di Surabaya Timur. Itu udah lama. Tapi aku waktu itu sering di Surabaya deket jembatan itu loh, Suramadu. Iya, di Rungkut. Berarti Beda lagi. ketemu si manis itu enggak? Apa si pahit? Manis itu coba. Wow, itu mah di Jakarta si manis jembatan Ancol. Lah ini si manisnya Aku lagi dong. nge-lab. Aku Kalau ini si sepet. Tapi aku tuh kalau kesan-kesan baju kayak gini malu kali aku sebenarnya. Oh, biasanya pakai tank top, crop top. Mana crop topmu? Malu aku mau godain laki-laki keburu kabur gini loh. Ayo abis ini kita godain. Tapi kita puasa, batal nggak ya? Puasa nggak boleh Kak Deni Rama, nggak boleh. Udah jam 4 mau siap-siap. Di sini udah jam 4. Gak usah masak lah Cik Noy, belilah orang kaya kok. Amin ya Allah, mudah-mudahan dijawab. Ya Allah, jabalah doa anak yatim yang menghidupin anak yatim ya Allah, amin. Mantan suami berarti meninggal. Meninggal dalam hati. Anaknya belum yatim, dia mau yatim kan dia. Kusuk. Kukira suamimu meninggal. Iya, meninggal dalam hati. Cocok aja sih. Loh iya. Yalah, abis ini mau masak dulu lah. Kan masih jam 4 Masa apa guys. kira-kira? Di sana kau tuh makan apa? Nggak makan B2 kan? Nah, kan udah lihat. Sekarang kan masih nge-lab B2-nya. Gimana caranya makannya? Enggak lah, tapi aku pernah sekali loh, Cik Noy. Pernah Apa? sekali itu aku. Jadi itu ceritanya tapi belum kemakan. Jadi itu di apa namanya? Di pernikahan orang. Tuh aku duduk di situ. Nah, kan keliling-keliling tuh apa makanannya tuh muter gitu loh, Cik Noy. Nah, di situ tuh ada salad. Biasanya salad tuh nggak ada pernah campuran kayak gitu. Salad sayur. Apa itu? Salad tuh tabung banget sih, Cik Noy. Salad. Selada. Aku tuh ngampung, tapi nggak ngampung banget, Cik Noy. Di sini nggak ada tuh gitu-gitu. Adanya selada. Itu loh Oh, sayur. salad itu enggak salad itu yang kayak buah-buahan gitu. Ya tapi ini sayur. Oh, Ada sayur. tomat, Iya. ada tomat, ada apa namanya? Daun bawang. Pokoknya sayur-sayuran itu loh. Sayur-sayuran itu. Apa yang itu? Brokoli, terus salad. Apa sih yang selada itu, campur itu. Nah, aku tanya dulu sama temenku samping. Ini sayur kan?
Ya, nggak ada babinya kan? Nggak ada lah, orang ini salah tuh ada babinya kan gitu kan. Udahlah, ku comot lah pakai sumpit tuh sayurnya. Sama suamiku dicampek gini. Sama suamiku. Untung suamiku ngelihat aku. Biasanya kan ngobrol-ngobrol sama temennya ngeh. Hah, babi tuh. Kok kamu nggak tanya-tanya sama aku? Aku tadi udah tanya sama dia. Ternyata tuh kuping babi diiris-iris itu loh kayak jamur. Kecil-kecil. Kuping babi. Sayuran itu mentah, kuping babinya Diiris-iris dikasih jadi kuping babi. jadi kayak jamur apa? Jamur kupingnya itu ya. Ya emang kuping kayaknya itu kuping babi tapi jamur kuping babi. Iya, aku sama suamiku tuh ditangkis lah tanganku. Terus habis itu udahlah ganti peralatan, ganti sumpit sama ganti mangkok. Padahal mangkoknya tuh kan belum kena itu kan. Terus aku tuh udahlah. Tapi aku tuh kalau lagi bareng-bareng kan ya, toleransi kan ya, bareng-bareng toleransi. Nah, itu kalau ada orang makan kan sumpit dari mulut ke mulut kan itu, nggak pakai itu kan orang itu kalau makan. Aku ngambil duluan yang banyak. Sebelum mereka ngambil, aku ngambil duluan yang banyak. Aku kasih ke mangkok guys aku tuh. Suamiku juga gitu guys, tak ambilin. Nah, enaknya kalau makan daging potong ya, aku selalu ngelihat orang-orang makan. Jadi orang-orang itu makannya belum kenyang, aku udah kenyang duluan. Karena apa? Aku kenyangin dulu sebelum mereka itu nyomot gitu loh. Cik Noi tahu kan? Nyomot di sini kan sumpit dari mulut terus diambil ke hidangan gitu, kayak gitu di sini tuh. Aduh, puji gue. Kayak gitu Cik Noi. Jadi ya, yuk sekali lagi yuk. Jadi guys, kalian harus hati-hati ya kalau kalian ke luar negeri itu tidak semua makanan tuh halal. Jadi paling enak itu makan di rumah. Udah jelas karena aku yang masak. Ya baru di Malaysia aja aku udah nggak cocok makanannya. Apalagi mau ke sana-sana aduh kayaknya enggak. Di Malaysia itu padahal sama ya kita Melayu, tapi aku nggak cocok. Kamu tahu aku pergi ke Malaysia, pulang dari jalan itu mencret aku sampai hampir nggak kesampe tuh ininya hotelnya itu ya. Mana hotelnya pakai password lagi ininya pintunya. Kamu tahu berapa kali aku mencet kesalah itu? Sampai udah nangis aku. Takut aku. Aku bilang ini kalau keluar kenangannya buruk banget ini. Pertama kali ke Malaysia keluar buruk kali gitu loh. Nggak mau aku tuh kan nggak ngerti makanan. Tapi masih aman loh di Malaysia itu, masih banyak orang muslim. Iya aman, kan aman. Namanya kan kita tuh penyesuaian kan. Aku kan tipikal orang yang kayak apa ya, makanya aku tuh kalau baru makanan aku nggak mau pesen satu porsi gitu. Maksudnya lebih baik aku minta punya orang gitu. Oh kalau enak baru aku pesen gitu. Tapi kalau belum pernah aku coba males aku pesen gitu. Jadi akhirnya Cik No itu kayak aku dulu guys. Sekarang kan ya orang kaya kan udah biasa kan ya. Kemana-mana tuh udah biasa. Jadi entah aku tuh ke Thailand ataupun ke Taiwan ataupun di mana itu ya udah apa namanya, lidahnya udah itu. Tapi aku nggak sukanya yang makanan di Taiwan itu beda. Itu apa namanya, dagingnya daging bebek enak kan di sini guys. Ceritanya waktu itu kita lagi makan di Menara Pet ya, bukan Menara itu, apalah restoran itu ya kan. Aku kan nggak ngerti toh, ini kok dia tulisan aja. Jadi ada ku tengok, aku tuh kalau nengok makanan nengok gambarnya. Oh, ini enak kayaknya, aku bilang mau inilah. Jadi nggak tahu lah aku itu bentukannya maksudnya apa itu kan. Terus nyampe makanannya, ini punya siapa? Kata Bang Rizal, lah ini punyamu. Loh kok punyaku kayak gini? Kok nggak aku lihat lagi ininya fotonya, kok beda? Ini punyamu. Pas ku makan, babi ya gitu. Bukan, nggak bebong tuh enggak, halal tapi iya rasanya itu loh aku nggak cocok. Pulang dari situ aduh
Aku langsung bilang sama supirnya itu, apa ya aku panggilnya itu, anti cepetan anti, supirnya anti, sabar katanya lagi lampu merah. Aduh anti, mana aku iya sumpah, mana aku dicandain gitu. Sama anakmu? Enggak, sama Mas Rian, sama Bang Rizal, sama Bang Adi, sama ada yang lain lagi gitu. Kita berlima. Mana aku dibecandain. Keluar keluar marah-marahku, keluar taringku kan. Orang mau berak, aku bilang malah dicanda-candain, jangan gitu. Ini seriusan beneran. Kalian nggak lihat aku keringat dingin gitu. Aku juga pernah Cik Noy, tapi aku tuh nahannya karena apa? Aku tuh tipikal orang tuh nggak bisa kalau toiletnya tuh bau banget gitu. Benar. Nah, aku tuh nggak bisa, aku tuh jujur nggak bisa bau guys. Aku nggak bisa bau. Suamiku aja kalau berkeringat mandilah kan itu. Keringatnya diilemin dulu terus mandi kan ya guys ya. Aku tuh tipikal orang yang langsung to the point. Nggak mau aku bau. Nah, ini di ya. Ini ceritanya nih guys di salah satu kota. Salah satu di mana ya? Aku lupa. Tapi di Vietnam. Itu aku di Vietnam. Itu tuh aku kebelet gitu kan ya. Toiletnya jorok. Kalian tahu guys, aku nahan banget sampai ke hotel. Aku sampai ke hotel aku. Waduh, terus dah keringet dingin, dada deg-degan gitu ya ampun. Rasanya nahan gitu ya ampun. Aku tipikal orang tuh nggak bisa ya toiletnya bau. Kayaknya aku nggak bisa ke Cina deh. Bukan maksud apa-apa ya, karena di FYP itu banyak Cina ataupun India, kayaknya nggak bisa aku di sana. Nggak bisa aku ke sana, aku nggak bisa. Cuman toilet aja aku yang tidak bisa itu. Aku kayaknya pernah itu live deh guys, aku pernah kayaknya itu. Aku live kebelet itu pernah deh kayaknya. Sampai keringet dingin itu. 2 kali guys, yang pertama di Bali. Kalau yang di Bali itu nggak bisa nya karena toiletnya di luar. Kan nggak lucu aku dipandang dari gunung sana, kan nggak lucu. Waktu di Bali itu terbuka banget guys, kan aku bukan bule. Ya kayak gitulah pengalaman semua itu kan. Iya, apa Cik Noy? Gak ngerti aku nyapa. COD. Oh iya, lupa aku ini. Astagfirullah. Masya Allah. Tabarakallah. Dalam masa-masa aja dulu ini Cik Noy. Tapi aku mau cerita dulu. Cerita Apa? tentang toilet tadi. Berhubung cerita tentang toilet. Ya udah, 1 kali lagi. Jadi berhubung cerita tentang toilet ya. Jadi aku tuh kan pernah ke Surabaya toh, dari Jakarta Surabaya. Jadi mau berak apa nggak ngerti lah kayak mana pula aku nih kan. Tiba-tiba di pesawat itu pengen berak aku. Kan aku nggak tahu kan toilet pesawat tuh kayak mana. Jadi loh, kok 3 kali aku bolak-balik toilet itu. Aku bilang kok ini nggak ada airnya ya toilet ini. Kayak mana aku ini ceboknya, aku cari-cari airnya. Oh ada airnya gitu kan. Tapi terus nyiramnya ini nanti kayak mana? Terus aku bacakan di situ. Aku bilang jorok kali. Disuruhnya katanya kan dilap-lap kalau habis. Jorok kali, aku bilang ngelap tai sendiri. Nah, itu yang menyangkut gitu. Jadi kenapa di luar negeri itu banyak kamar mandinya hampir nggak ada air itu loh. Karena itu pakai tisu, Cik Noy. Nah, kenapa orang luar negeri ngelihat kita makan pakai tangan itu jijik? Karena pikiran mereka itu kalau kita pup itu ngelapnya pakai tangan. Nah, makan pun pakai tangan. Mereka pikirnya kayak gitu. Ternyata aku tahunya semenjak di Vietnam ini kan aku makan pakai tangan tuh. Nah, mereka kan sukanya pakai sumpit, pakai ini dan pakai alat makan gitu kan ya. Dia tanya, kenapa kamu nggak pakai sumpit? Makannya lebih nikmat. Terus ternyata di sini di luar negeri itu jorok, Cik Noy. Kalau II
tisu di lapnya pakai tisu aja gitu. Aku nggak bisa. Iya, aku sampai aku bilang. Tapi gimana ya, udah nggak tahan aku, mana waktu itu ini pula muter-muter dulu di atas itu katanya nunggu antrian landingnya kan. Aduh, aku bilang ampun ini. Oh, semenjak itu aku tobat kan, aduh nggak mau lagi aku mau berak-berak di pesawat ini, jangan sampai. Itu beli alat itu loh Cino, kalau mau itu kayak airnya itu kayak gelas itu biar fish. Itu ada itu di toko orang itu. Itu aku juga pakai itu di pesawat juga bisa. Ntar diisiin air. Mak lagi ngerumpi ngising katanya. Emang iya guys, kalian ya kalau bingung kemana-mana kalian bisa beli di toko oren, ada itu alat ini loh. Halo kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel Shan Prince ya. Biar kita Apa sih itu namanya? kasih bestiku. Kucing iki apa toh? Masuk-masuk. Anak-anakku lagi pada tidur, wes. Sore tidur. Harusnya mereka udah mandi jam segini, jarang. Biasanya mereka udah mandi jam segini. Karena mungkin capek kan, sekolah kan. Main. Jadi tuh Ini loh, kayak gini loh Cik Noy. Ini diisi air. Diisi air tuh serot gitu. Iya. Nih, kayak gini loh. iya. Gitu. Oh, kayak gitu Cik Noy. Aku ya guys, aku tuh sebelum aku ke pesawat itu aku pasti nggak kebelet. Aku harus karena aku nggak bisa di pesawat. Itu kalau kalian mau beli portable bidet namanya. Ada air. Pikir kan ada air. Kalau aku tahu kayak gitu, nggak bakal. Daripada aku bilang, daripada nanti aku telat kan, ditinggal kan 5 menit aja kita, semenit dulu 5 menit aja kita Iya. ditinggal. Daripada kan. Namanya portable bidet guys. Itu nanti diisiin air, itu nanti nyemprot guys. Memenya bersih sudah itu. Nanti kalau seumpamanya itu nggak bisa air banyak kan kau bisa ngisiin lagi gitu. Isi air yang di wastafel itu, nah terus disemprotin. Kalau habis isi lagi sampai bersih. Itu aja gampang. Gak repot. Iya toh, ngomongnya ngising kok. Omongan kita sore ini bertema ngising, guys. Perngisingan. Yaudah, mau masak dulu Cik Noy. Yo, mau masak. Yo, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, portable bidet namanya guys. Namanya portable bidet itu bisa, itu fungsinya buat kalau kalian tuh vivis, cawi, peso kanunnya cawi. Kalau kalian pakai spray itu kesuwen guys. Yang mahal itu. Ya udah ya guys, aku pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum. Seperti kakak sayang, kakak cinta ya, langsung segerakan di check out payment sekarang juga. Langsung segerakan di check out dan di payment sekarang.